minum tidak? Maafkan ya, kita terlalu buku abang mana? Mas tahu, penuh kan dulu di sini, hei. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mau nongkrong sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wassalatu wassalamu ala alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah bil Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-7 dari 40 hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sebelumnya kita sudah membahas hadis pertama yaitu tentang niat, hadis kedua tentang pokok-pokok agama yaitu Islam, Islam, iman dan ihsan. Hadis ketiga kita membahas tentang rukun-rukun Islam. Hadis keempat kita sudah membahas tahap penciptaan manusia beserta penentuan takdirnya. Hadis kelima kita membahas tentang bid'ah. Hadis keenam kemarin kita sudah membahas halal, haram dan syubhat. Kemudian pada malam hari ini kita lanjut ke hadis ketujuh yaitu tentang nasihat ataupun nasihah. Nah, jadi biasanya kita mendengar kata nasihat itu, nasihat. Nah, nasihat itu yang biasa kita dengar apa nasihat? Maksudnya yang biasa kita pahami. Nasihat itu kan semacam ceramah, ceramah teguran ya itu. Nah, apakah makna itu betul? Betul tapi masih kurang luas. Nah, di Batu Nisan Sultan Malikus Saleh apa dibuat di situ? At-Taqiyun Nasih kan? At-Taqiyun Nasih. Jadi kalau yang Abah jelaskan itu An-Nasih At-Taqiyun Nasih itu maksudnya Sultan Al-Malik As-Saleh itu beliau tidak baik sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk ikut baik. Nah, itu diartikan An-Nasih. Itu salah satu makna dari nasihah tadi ataupun An-Nasih. Nah, jadi di malam hari ini kita jelaskan detail nasih itu apa, nasihah itu apa. Nah, dan itu merupakan salah satu tiang dalam agama. Nanti akan kita pelajari dari hadisnya itu seakan-akan kalau nggak ada nasihat, nggak ada agama. Nah, makanya dia disebut sebagai tiang nanti. Kita jelaskan sebagai tiang. Segitu kuat lafaz yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pernah ditanya ataupun pernah mendeskripsikan apa itu agama Islam maksudnya. Ketika ditanya agama itu apa? Agama itu nasihat kata Nabi. Simple, ringkat, singkat, padat, jelas. Nasihat ya. Maka kita akan kaji apa itu nasihat di hadis ke-7. Nasihat betul ya, nasihat sebagai nasihahnya. Nasihat sebagai tiang agama. Kita bahas nasihat malam ini. Insyaallah nggak lama, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini luas nanti cakupannya. Ya Abdul. Oke, hadisnya sangat singkat hadisnya. Ini termasuk salah satu hadis yang paling singkat di hadis Arba'in An-Nawawiyah selain beberapa hadis nanti lainnya. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus. Abi Ruqayyah, kunyahnya Abi Ruqayyah, ayahnya Ruqayyah yaitu Tamim, namanya Tamim, ayahnya Aus. Ad-Dari nama marganya atau nama leluhurnya. Jadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarahnya, Syarah Arba'in, dikatakan bahwasanya Tamim ini cuma punya anak satu, yaitu Ruqayyah. Jadi Ruqayyah ini anak perempuan tunggal. Jadi dalam sirah sahabiyat, dalam sejarahnya para sahabat, jadi disebutkan Tamim ibnu Aus ini adalah seorang Nasrani. Karena Nasranian disebutkan. Jadi orang Nasrani berasal dari kata, ada yang mengatakan dari kata Nazaret.
Nazaret itu salah satu daerah di sekarang di Palestina, dekat-dekat Yerusalem. Nazaret disebut Nasrani. Ada juga ulama yang mengatakan Nasrani itu dari Al-Quran. Gimana ayatnya? Apa? Bukan Nazaret. Itu Gaza. Al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Ansarullah itu maksudnya mereka Hawariyun. Hawariyun itu siapa? Hawariyun itu murid-muridnya Nabi Isa. Pengikut awal Nabi Isa, ada sekitar 11 orang. Nah, mereka menyebut dirinya sebagai Ansarullah, penolong agama Allah. Ada yang mengatakan Nazaret dari kata Nazaret. Sebuah tempat di dekat Yerusalem. Jadi seorang Tamim bin Ibni Aus ini, seorang Nasrani, masuk Islam tahun 9 Hijriah. Masuk Islam tahun 11 Hijriah, tepatnya setelah Fathu Makkah 8 Hijriah. Nabi meninggal 11 Hijriah, itu pun awal tahun. Berarti Tamim Ibnu Aus ini nggak lama bersama Nabi, cuma sebentar, cuma nggak sampai 2 tahun. 9, 10, 11. Itu pun 11 nggak full, cuma sampai Rabiul Awal aja. Jadi sekitar bersama Nabi itu jadi sahabat Nabi setahun setengah. Makanya hadis yang beliau riwayatkan juga nggak banyak, cuma ada 13 hadis. Berbeda dengan Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 6 ribuan. Kalau beliau cuma 13 hadis. Jadi sahabat Tamim Ibnu Aus ini ada salah satu cerita terkenalnya, hadis terkenal berkaitan dengan Tamim ini. Termaktub dalam Sahih Muslim, ada kaitannya dengan kemunculan Dajjal. Jadi Tamim Ibnu Aus ini pernah naik kapal bersama 30 orang, nama sukunya saya lupa, 30 orang. Ketika naik kapal, itu Tamim Ibnu Aus beserta orang-orang yang ada di kapal itu sekitar 30 orang, terjadi badai di tengah laut. Ketika terjadi badai di tengah laut, terdampar di sebuah pulau. Ketika terdampar di sebuah pulau, pulaunya misterius, nggak tahu di mana pulaunya. Pokoknya menemukan pulau misterius ketika lagi badai itu, kapalnya pun ada rusak gitu. Sampai di pulau itu, mereka berjalan masuk ke hutan-hutan, ke semak-semak, bertemu dengan makhluk namanya Jassasah. Ini di hadis sahih ya, di hadis sahih Muslim. Jassasah itu digambarkan di situ makhluk besar berbulu lebat. Sampai nggak tahu mana mata, mana kaki, nggak tahu karena saking lebat bulunya. Nah, jadi kata mereka bertemu dengan makhluk misterius itu, ditanya man anta, dijawab anal Jassasah, disebut oleh makhluk berbulu itu. Kemudian makhluk berbulu itu suruh orang pasukan Tamim itu pergi ke sebuah apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia, bukan ada bilang gua, ada bilang kayak semacam gereja, tapi bukan gereja, dia kayak tempat kayak kuil gitu, kayak kuil. Jadi disuruh pergi sana, Anda akan berjumpa dengan seseorang di sana. Kemudian mereka pergi ke sana bersama 30 pasukan itu, pergi ke sana, bertemu dengan seorang yang sangat besar, sedang diikat di situ. Jadi singkat cerita, yang sedang diikat yang berbadan besar itu, dia mengaku dirinya Dajjal. Mengaku dirinya Dajjal, kemudian Dajjal itu bertanya beberapa pertanyaan, apakah Nabi Isa dah diturunkan, apakah ditanya-tanya sama ke Tamim. Masih diikat di situ. Kurma masih berbuah, kurma apa? Ya, ada kurma, habis itu ada apa? Api, apakah api di sini sudah membara? Pokoknya tanda-tanda kiamat lah ditanya. Saya nggak ingat. Kemudian mereka pulang, ketika pulang mereka Tamim itu menceritakan langsung ke Nabi dan Nabi membenarkan. Di hadis Sahih Muslim itu diceritakan dalam Sahih Muslim. Nah, itu terkenal Tamim itu, kalau disebut Tamim bin Aus itu salah satu yang terkenal itu cerita itu berkaitan dengan itu. Nah, jadi beliau seorang Nasrani, masuk Islam tahun 9 Hijriah, wafat setahun sebelum Sayyidina Ali dibunuh, tahun 40 Hijriah. Beliau meninggal di Palestina, di salah satu tempat namanya Jibrin kalau nggak salah, di daerah Yerusalem juga. Nah, gitu. Oke, jadi salah satu dari 13 hadis itu hadis ini yang disebut yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, hadis ke-7.
Nah, jadi an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu. Kenapa anhu? Laki-laki betul. Kenapa enggak anhu mah? Simple. Karena sahabatnya cuma Tamim aja, Aus bukan muslim, bukan sahabat Nabi. Anhu. Jadi telah berkata ataupun diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihatu. Agama itu nasihah. Ataupun kalau diterjemah literalnya, agama itu enggak ada. Kurang loh. Agama itu nasihat. Tinggal. Agama itu nasihat. Kalau misalnya kita baca-baca terjemah cuma segitu aja. Agama itu nasihat. Nah, masalahnya nasihat bahasa Arab dengan nasihat bahasa Indonesia, nasihat bahasa Indonesia itu terlalu sempit maknanya. Nasihat itu apa? Kasih ini kan? Kasih wejangan, kasih peringatan dan lain sebagainya. Motivator. Jadi agama itu nasihat kata Nabi. Ini katanya dalam bentuk dalam ilmu nahwu itu mubtada sama khabar. Mubtada harus ada khabar, khabar harus ada mubtada. Jadi dia terikat. Ad-dinun nasihah. Pernah ada hadis Nabi, ada juga hadis Nabi yang lain yang struktur kalimatnya mirip. Al-hajju arafah. Al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau nggak ada wukuf di Arafah nggak sah haji. Makanya dia masuk rukun haji. Begitu juga dengan ini. Agama itu nasihat. Berarti kalau nasihat ini nggak ada, agama ini batal. Ini nasihat ini harus ada dalam agama Islam. Nah, ketika Nabi bilang ad-dinun nasihah, kulna. Kulna itu siapa yang berkata? Qala dia berkata kulna. Kami. Tamim? Kami. Jadi Tamim bersama dengan sahabat-sahabat yang lain bertanya-tanya. Kulna, kami bertanya. Karena dia bilang nih ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ini kan pasti penasaran kan? Apa nasihat ini maksudnya? Kulna liman. Nasihat untuk siapa? Jawab nama Nabi, qala lillahi. Nasihat itu untuk Allah. Kan kalau dipahami bahasa Indonesia kan aneh kan? Ngapain nasihat untuk Allah? Berarti kita menasihati Allah gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan kan? Aneh kan? Qala lillahi. Nasihat pertama untuk Allah. Wali kitabi. Untuk kitab Allah. Apa kitab Allah? Injil bukan? Bukan, Quran. Nah, ini umat Nabi Muhammad. Habis itu apa? Wali rasuli. Siapa Rasul? Nabi Muhammad. Habis itu wali a'immatil muslimin. Siapa a'immatil muslimin? Pemimpin. Imam-imamnya imamnya pemimpin kaum muslimin. Pemimpin nggak harus presiden, mau ketua mau besar masuk juga. Mau ketua, mau direktur pedir semua masuk itu. Wa ammatihim. Dan umat muslim secara umum. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini kalau nggak salah hadis ke-55. Oke, hadisnya sangat pendek, tapi penjelasannya kita lihat. Oke, kan hadisnya tuh awalnya cuma 2 kata. Ad-dinun nasihatu. Din itu apa? Secara bahasa disebutkan bahwasanya din itu millah kalau dalam bahasa Arab. Apa tuh millah? Jadi ada mata kuliah khusus di Al-Azhar itu di jurusan akidah namanya Milal wa Nihal. Milal wa Nihal itu nama kitabnya Imam Syahrastani membahas tentang agama-agama ataupun mazhab ataupun aliran-aliran di luar Islam. Millah tuh milal tuh jamak dari millah artinya agama. Kalau nihlah artinya aliran. Berarti turunan dari millah. Jadi millah ini maksudnya agama. Nah, agama apa? Apakah semua agama? Enggak bisa. Cuma agama Islam. Nah, din, bukan adian. Al-adiyanun nasihah. Agama-agama itu nasihat. Kalau adian, berarti nanti betul pemikiran ini nanti. Pluralisme. Semua agama benar. Nah, jadi dibilang ad-din. Dari mana kita tahu ad-dinun nasihah? Dinnya itu din Islam. Dari surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Yang dianggap agama yang benar itu, yang dianggap agama itu cuma Islam. Nah, makanya kita sambungkan dengan ini, berarti din yang dimaksud ini agama Islam.
Berarti apa itu din? Masuk itu segala ajaran atau aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, mau itu tauhid, mau itu fikih, tasawufnya, aturan-aturan dalam jual beli, muamalah dan sebagainya itu masuk semua di situ. Itu yang dimaksud dengan agama. Jadi semua yang mengatur kita dalam sistem kehidupan. Nah, karena kalau nanti dibilang adian misalnya, nanti dibenarkan pluralisme agama. Pluralisme itu agama itu apa? Yang mengatakan bahwasanya semua agama itu masuk surga, semua agama itu benar. Ada pemikiran itu dan populer. Nah, semua agama mengajarkan kebaikan. Itu kan pemikiran-pemikirannya seperti itu tuh namanya pluralisme agama. Nah, mereka berdalil bahwasanya Nabi Muhammad tuh nggak pernah ajak orang masuk Islam. Nah, padahal buktinya langsung dengan sahabat tadi, Tamim Ad-Dari, Tamim Ibnu Aus Ad-Dari. Itu termasuk diajak untuk masuk Islam. Tapi nggak dipaksa diajak. Oke, itu din, agama kan. Kemudian baru masuk an-nasihah. Apa itu nasihah? Nah, dalam kitab itu juga, dalam kitab apa tadi Syarah Arba'in oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan an-nasihah itu al-ikhlas wa tasfiyah. Jadi nasihat itu bukan cuma sekedar peringatan. Nasihat ini lebih luas lagi maknanya. Apa itu? Tulus. Agama itu tulus. Tulus kepada kebaikan maksudnya dan tulus kepada ajaran-ajarannya. Kemudian apa lagi? Kemurnian. Tasfiyah artinya murni. Kalau ikhlas artinya tulus kan? Tulus. Tulus itu lawan dari tulus apa? Tipu daya, sandiwara. Tulus berarti betul-betul jujur memang. Agama Islam itu agama jujur. Nah, kemudian ada kemurnian, at-tasfiyah, kemurnian. Artinya ajaran Islam itu murni. Nggak bisa diganti-ganti. Murni. Gitu. Maka bisa diterjemahkan dengan pemahamannya itu ad-dinun nasihah. Artinya apa? Agama Islam itu inti ad-dinun nasihah. Kalau di pesantren tradisional kayak mana dia terjemahkan? Bermula ini itu suatu agama yang dia itu adalah nasihah. Nah, gitu. Kalau terjemahan nahunya. Jadi terjemahannya itu gimana? Agama Islam itu inti, isi dan ajarannya semua yang mencakup dari agama itu adalah ketulusan dan kemurnian. Nah, itu nasihat, maksud dari nasihat, tulus dan murni. Nah, misalnya nanti ada orang Arab bilang gini, az-zahabun nasih. Artinya apa? Emas murni. Jadi udah ditambang emas tuh, ketika masih dia bercampur dengan pasir-pasir, itu belum nasih namanya, masih zahab yang bercampur. Ketika dia udah dipisah-pisah, jadilah dia tinggal emas saja, jadi az-zahabun nasih. Ataupun misalnya nanti ada madu lagi, madu. Madu ketika diolah kan masih ada ampas-ampasnya. Kemudian dipisahkan, ditinggalkan madunya aja, madu murni itu disebut al-asalun nasih. Madu murni. Ini itu juga ad-dinun nasihah, agama itu murni ataupun tulus. Sama juga kekuatan kalimatnya itu dengan al-hajju arafah. Berarti wukuf di Arafah itu rukun dari haji. Kalau nggak ada wukuf, batal hajinya. Begitu juga nanti ada ini disebut oleh Syekh Ali Jum'ah nih, ad-dinu muamalah. Ad-dinu muamalah ini itu bukan dari Al-Qur'an, bukan hadis, bukan juga kata-kata salafus saleh, itu kata-kata sekarang. Ad-dinu muamalah, kata-kata ulama kontemporer disebut oleh Syekh Ali Jum'ah. Misalnya gini, ad-dinu muamalah, agama itu interaksi. Maksudnya gimana? Itu sudah mencakup juga tuh. Ad-dinu muamalah, berarti di situ masuk muamalah dengan Allah, hamba dengan Allah. Interaksi seorang hamba dengan Tuhan. Habis itu interaksi seorang manusia dengan dirinya sendiri, ataupun interaksi antara dia dengan alam misalnya, ataupun interaksi antara dia dengan orang lain. Jadi itu mencakup semua dalam agama. Gitu. Nah, jadi kita mau lebih dalam lagi. Nasihat, tulus. Tulus itu gimana maksudnya? Jadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami juga, tulus di sini kita kaitkan dengan makna yang biasanya kita pakai. Tulus dalam memberi pendapat dalam artian bersih dari tipu daya terhadap orang yang diberi nasihat. Jadi kita kalau mau nasihati orang, yang disebut dengan menasihati itu, kita memang tulus kepada kebaikan. Bukan kita misalnya kasih peringatan ke orang tuh dengan niat
supaya kita dianggap alim, supaya kita nih ingin mempermalukan dia, orang yang kita nasihati. Kan ada tuh misalnya orang nasihati depan umum supaya dia malu. Misalnya dendam sama orang tuh ataupun marah kali sama orang tuh, jadi kita nasihati dia depan umum. Kita buka kejelekannya depan umum. Itu bukan nasihat namanya. Karena nasihat itu dia harus murni, dia harus harus bersih. Dari niat-niat kepentingan diri sendiri itu harus bersih dia. Karena nasihat ini nanti lawan katanya apa? Al-ghish, tipu daya, sandiwara. Jadi orang yang memberi nasihat itu dia lebih mementingkan kemaslahatannya. Misalnya menasihati orang untuk supaya sholat tepat waktu. Kita tuh murni supaya dia tuh dapat pahala, dia tuh dapat kebaikan, dia tuh mengerjakan perintah Allah. Murni memang itu aja. Nggak ada kita maksud menasihati dia tuh supaya kita dianggap lebih baik sama orang. Nah, kalau kita menasihati orang supaya kita berniat kita dianggap lebih baik, itu bukan nasihat namanya. Nggak dihitung nasihat. Nah, makanya oleh karena itu nasihat tuh katanya cukup singkat nih, nasihat kan, pendek kali. Jadi walaupun dia tuh singkat, tapi dia jami di situ, dia mencakup semuanya di situ. Ketulusan, kebaikan, kemurnian, semuanya masuk di situ. Dan orang yang menasihati itu, dia itu murni menginginkan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Gak boleh kita nasihati orang tuh dengan niat-niat lain. Niat supaya dianggap kayak tadi, dianggap lebih baik, dianggap berilmu, dianggap misalnya mau menjelekkan orang itu. Makanya nasihat itu nanti dia nggak sekedar cuma memberikan ini aja, memberikan nasihat wejangan dari kata-kata, tapi juga dibuktikan lewat amal perbuatan. Misalnya kita nggak kasih dia nasihat lewat ucapan, kita lewat perbuatan terus. Kita bantu orang, kita pergi sholat jamaah misalnya, lewat perbuatan tanpa kita bilang, itu termasuk nasihat juga. Jadi dengan sambil kita kasih nasihat juga, nasihat supaya dia peduli lingkungan dan lain sebagainya, kita juga buat, jangan cuma bilang-bilang aja. Karena biasanya kalau cuma bilang kasih peringatan itu ketulusannya diragukan. Itu. Oke, lanjut. Enggak lama, ntar bisa. Oke, mau laman. Laman. Liman. Nah, li artinya apa? Man artinya apa? Li untuk huruf apa? Huruf jar. Setiap jar depannya itu isim, maka i'rabnya maj. Nah, kenapa enggak limani? Nah, karena dia kata tanya dia mabni bukan mu'rab. Jadi enggak terubah. Bukan karena dia ada karena dia huruf isim istifham. Liman. Man ini dia mu'rab dalam mabni dalam bahasa Arab. Mabni itu enggak bisa diubah-ubah dia. Misalnya ada masuk huruf jar kan. Jadi misalnya majrur. Majrur kan kasrah. Jadi limani, enggak bisa. Liman tetap. Walaupun dia huruf jar. Oke. Liman artinya berarti para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa? Nasihat kemurnian. Nah, kemurnian itu untuk siapa? Ataupun ketulusan. Kan tulus nih tadi kan. Agama itu tulus, ketulusan. Nah, ini tulusnya nih untuk siapa? Tulus. Tulus untuk cewek yang kita cintai, atau tulus untuk suatu hal, atau tulus untuk orang tua, atau tulus untuk siapa? Nah, agama ini ketulusannya nih arahnya targetnya ke siapa? Nah, itu kata sahabat bertanya. Nah, jadi dalam pertanyaan ini kita bisa memahami bahwasanya Nabi itu kalau misalnya majelis ilmu misalnya seperti ini, Nabi itu enggak Nabi ngomong, sahabat dengar aja sampai selesai, dengar Nabi ngomong terus, enggak, ada dialog. Nabi itu kalau ada majelis ilmu dia sifatnya dialog, bukan berarti dia Nabi terus sahabatnya tuh nggih-nggih semuanya, ataupun misalnya paham enggak paham diam aja misalnya. Kalau enggak paham tanya terus. Diinterupsi terus Nabi itu. Nah, Nabi aja misalnya diinterupsi. Ada juga nanti kisah kritis. Nah, sahabat tuh kritis. Kalau nggak paham bilang nggak paham. Nah, ini sahabat nggak paham nih. Adinun nasihat. Adinun nasihat. Tulus untuk siapa? Yang bertanya-tanya kan. Kemudian Nabi sengaja. Gak ada tanya-tanya. Ini bilangin orang. Bisa tanya orang dealer tadi. Nah, jadi ini di sini kita bisa. Jadi di sini Rasulullah sengaja. Jadi dalam menjelaskan itu, ketika kita menjelaskan sesuatu, mengatakan sesuatu, misalnya saya bilang kayak tadi kan. Jadi tadi pagi saya jelasin
tentang utang. Hukum utang tuh wajib. Misalnya, berutang wajib. Habis itu nggak ada saya jelasin lagi. Orang nih langsung tanya, apa wajib tuh? Apa maksudnya? Tuh kayak itulah tuh kritis kayak sahabat Nabi. Siapa tuh? Dia. Ketika ada suatu hal yang aneh, yang susah dipahami, langsung tanya, nggak beres nih. Apa tuh? Langsung tanya. Kenapa hukum berutang tuh wajib? Kalau bayar utang kan wajib. Ini berutang pun wajib. Gitu. Jadi kayak itulah sahabat. Pernah juga Nabi ketika khutbah tuh pernah diinterupsi juga. Itu khutbah Jumat. Makanya nanti ada ulama yang mengatakan khutbah itu boleh diinterupsi kalau berkenaan dengan hal-hal ukhrawi, misalnya secara syar'i ataupun misalnya ada bencana nanti. Gempa, lagi khutbah, gempa itu boleh. Jadi Nabi itu pernah diinterupsi ketika lagi khutbah Jumat. Ketika lagi khutbah itu Nabi ada sahabat yang bukan protes, kayak minta ke Rasul bahwasanya minta ke Rasul supaya Rasul doa supaya turun hujan. Karena itu udah lama kekeringan, orang susah. Jadi di situ terus karena di situ orang semua ngumpul, Nabi pun lagi khutbah, pas kali ini diinterupsi terus di situ. Kemudian Nabi enggak melarang dan langsung Nabi doa di situ. Allahumma aghithna, doanya. Ya Allah turunkan hujan, seketika langsung turun hujan ketika itu. Makanya dari hadis itu keluar hukum bahwasanya khutbah boleh diinterupsi. Bahkan kalau khutbahnya itu terlalu panjang, itu boleh juga diinterupsi. Lama kali ya. Cuma kalau kita sampaikan di sini bahaya, nanti orang kadang 5 menit aja udah lama. Karena khutbah di Aceh itu standar 20 menit. 20 menit, kalau bisa jangan lebih jangan kurang, pas 20 menit. Kalau di Mesir nggak dipetok. Soalnya pernah kejadian dulu waktu di sana di Pantai lah kampung ada kelamaan pernah interupsi kamu ada Ustaz. Ya aja. Kalau kelamaan bisa, karena itu berhubungan dengan kemaslahatan orang. Kadang orang ada perlu apa nanti gara-gara dia khutbah lama kali, apalagi khutbah baca. Lama kali dibaca misalnya. Itu boleh interupsi. Ataupun ada bencana ataupun nanti yang dia sampaikan itu salah, boleh juga. Makanya nanti ada beberapa khatib yang bilang kalau ada saya salah baca rukun khutbah, ingatkan. Nah, khutbah Jumat. Kalau misalkan kita di Jumat, itu khutbah pertama kan kita bilang khutbahnya emang nggak dengar, kita cuma salat Jumat aja. Itu dihitung sah Jumatnya. Enggak dengar khutbah pertama. Oh, khutbah kedua dengar tapi. Oh, itu yang ada berarti. Harusnya ada. Cuman kalau di Aceh atau di Indonesia ini mudah. Kenapa? Karena dia di akhir khutbahnya. Kalau di Mesir, di pertama ada mulai khutbah. Jadi khutbah, alhamdulillah dan sebagainya, ittaqullah haqqa tuqatih, masuk ke isi, khutbah kedua, masuk ke isi lagi. Kalau kita kan ceramah, misalnya kan? Ceramah, besok khutbah 1 2. Udah beres kan? Kalau di Mesir, khutbah pertama, ceramah, khutbah kedua, ceramah lagi. Langsung doa. Itu udah langsung doa. Kalau pas kamar kita keluar rumah salat. Iya ada. Iya ada. Dari rumah kan kita dengar itu suara. Enggak, hadir khutbah tuh kalau kayak itu dengar radio bisa gitu. Langsung harus duduk, harus hadir di masjid. dengar radio. Oh, makanya. Kalau seorang itu tidur, dia nggak dengar seperti khutbah. Ataupun di tengah di khutbah kedua aja dia dengar. Sadarnya. Juga nengok. Kalau tidur di masjid, tidur sambil duduk, itu ada hadisnya bahwasanya itu nggak batal wudu. Itu masalah nggak batal wudu ya. Kalau masalah batal wudu. Kalau khutbah tetap sah. Karena udah hadir. Karena dia tidurnya itu bukan tidur yang niat tidur mau tidur malam, tidur bentang itu enggak. Karena kan itu memang ketiduran. Setengah sadar. Nah, itu tetap sah kalau itu. Penting dia duduk situ. Karena ada hadis Nabi di masalah itu nanti masalah wudu. Ada ketika itu sahabat nunggu salat Isya. Kan duduk di masjid kan? Ada orang yang sampai terganggu tidurnya. Terganggu itu kan dah tidur kita anggap ya. Nah, itu ketika dibangunkan enggak wudu lagi.
Karena itu di situ hadisnya gitu ceritanya. Jadi nggak wudhu lagi, masih sah. Kalau orang kurus katanya lebih baik dulu. Karena kan dia kalau kentut dia nggak bisa tahan kalau kurus. Oh ya. Dari mana punya konsep itu? Oh ya. Tidur kalau orang kurus Ya. dianjurkan. Ya. Kenapa tidur tuh batal wudhu? Disuruh wudhu lagi karena potensi buang anginnya tuh besar. Belum lagi tangan mana-mana. Oke, kok jadi bahas tuh khutbah. Jadi itu masalah interupsi tadi, masalah interupsi. Jadi Nabi sengaja bilang adinu nasihah itu nggak langsung dijelaskan secara detail untuk memancing sahabat tanya, supaya sahabat tuh penasaran. Jadi kita dalam mengajarkan itu salah satu metodenya adalah salah satu strateginya kita bilang aja dulu statement yang kayaknya nih orang nggak tahu nih, tapi jangan jelasin dulu, tunggu orang tanya dulu. Kayak tadi kita bilang kan, apalagi misalnya. Oke, misalnya kayak tadi, hukum utang tuh wajib. Nah, udah diam dulu, tunggu orang tanya lu, kenapa wajib? Gitu. Salah satu metodenya, jangan langsung jelasin detail. Tapi kadang orang nggak perhatian atau apa. Itu salah satu metode Nabi juga. Oh ya, nanti kita bahas tentang utang dikit dah, kita ulang kuliah tadi pagi. Itu udah bacanya? Iya, kadang. Banyak-banyak utang. Oke. Jadi jawaban Nabi pertama lillah. Ketulusan itu cuma untuk Allah, keikhlasan cuma untuk Allah. Gimana maksudnya lillah? Artinya kita tuh beriman itu kepada Allah tuh tulus, jangan ada campuran-campuran. Maksudnya jangan ada campuran yang bertentangan dengan akidah. Contoh misalnya kita beriman dengan adanya Allah, kita nggak usah campur. Nih Allah ini ada 2, Allah ini ada 3, Allah ini punya anak namanya Yesus, punya anak Uzair. Seperti itu. Kita tuh tulus betul-betul tauhid yang kita pelajari kemarin. Tulus itu. Jangan ada kita campur-campur. Jangan kayak orang Yahudi sama Nasrani. Gimana tuh di surat At-Taubah juz 10. Waqala al-yahudu Uzairun ibnullah. Kata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Masih itu anaknya Allah. Itu berarti kita nggak tulus dalam berakidah, kita nggak tulus dalam bertauhid, nggak ikhlas. Jadi itu pertama, kita meyakini adanya Allah itu dengan tulus, dengan murni. Dengan murni. Artinya nggak ada campuran-campuran lain yang di luar kaidah akidah Islam. Habis itu apakah tulus cuma itu aja? Lanjut lagi, meninggalkan keraguan dari keberadaannya serta sifat-sifatnya. Habis itu apa lagi? Beriman dengan segala sifat kesempurnaan dan kemuliaannya. Kemarin kita belajar di akidah, apakah sifat Allah cuma 20? Jadi? Yang wajib diketahui. Itu 20 sifat tuh ummahatus sifat, inti sifat. Dia itu mewakili dari sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Sebenarnya sifat Allah tuh nggak bisa kita batasi. Jadi segala kemuliaan, segala kesempurnaannya itu kembali ke Allah. Itu kita yakini. Kemudian apa lagi selain kita berakidah? Kemudian kita berkomitmen untuk selalu berusaha taat hanya pada Allah. Apapun yang Allah suruh dalam Al-Quran kita taat. Komitmen. Itu disebut dengan nasihat. Kita tuh tulus dengan Allah. Kita tuh komitmen. Kita tuh murni. Bertauhid murni dan ikut taat kepada Allah dengan murni. Serta menjauhi segala maksiat ataupun dilarang. Kemudian apa lagi? Kita mencintai orang-orang yang soleh. Dan mendoakan orang-orang yang masih bermaksiat. Kalau di syarah itu disebut kita tuh menjauh dari orang maksiat. Tapi kalau saya ganti, jangan menjauh dari orang maksiat. Justru kita coba rangkul orang maksiat tuh. Karena kita doa, kita ajak. Gitu. Mencintai orang-orang soleh. Jadi mencintai orang soleh itu juga salah satu bentuk ketulusan kepada Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum. Orang soleh. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang soleh tapi aku bukan termasuk bagian darinya, kata Imam Syafi'i. La'alla an anala bihim syafa'ah. Semoga aku bisa termasuk mendapat syafaat ataupun pertolongan dari mereka. Kemudian apa lagi? Mencintai Allah.
Gimana mencintai Allah? Selalu menjumpainya. Itu loh, selalu Sholat. Banyak sholat. ya gaya gaya cinta tuh mungkin ada masing-masing, nggak bisa jelasin. Habis itu mencintai segala yang ada hanya karenanya. Cinta karenanya maksudnya kita cinta karena dia tuh karena misalnya ingin beribadah. Cinta ke lawan jenisnya maksudnya. Cinta ke teman, cinta ke apapun itu memang niat murni karena Allah. Mencintai batu nisan. Karena kita Karena pesonanya. karena memang lillah kita itu ingin menegakkan kalimat tauhid misalnya, lain sebagainya. Itu murni karena Allah, bukan karena ingin pamor, uang dan lain sebagainya. Mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya, menerima setiap takdir yang telah Allah tentukan, itu bukan mudah. Senantiasa selalu berharap, meminta dan berpasrah hanya kepadanya. Kalau kita masih ada pasrah sama orang lain, berharap sama orang lain, berarti ketulusan kita ke Allah masih kurang. Berharap pada makhluk ya. Jadi berharap itu memang cuma hanya pada Allah. Minta dikasihani cuma sama Allah. Kalau kita minta dikasihani sama orang itu berarti belum tulus kita. Masya Allah. Tinggalnya yang bawa sakit banget. Ya. Kalau untuk ini kan mudah lah kan untuk orang Islam di Allah tuh yang mudah lah kan. Karena ada kita Ngapa dengar lu? perbedaannya gitu. Ya. Kalau orang-orang yang Hitam kali. Ada. Kenapa tuh tanda tulus ya? Apa? itu orang yang ateis. Oh ya. Gimana kita jelaskan? Ateis. Tentang keberadaan. Dan Allah sehingga dia bisa cintai. Oh ya, oke. Jadi saya lagi ada bukan murid lah, anggap kawan aja, kawan yang mau masuk Islam juga. Jadi saya banyak dengar juga di sudut pandang, tapi dia Kristen bukan ateis ya. Tapi dia sempat ateis. Pertama, orang ateis itu satu nggak bisa dipaksa. Betul. Cara kita meyakinkan caranya ada, tapi apakah dia yakin setelah itu wallahu a'lam. Nah, kadang cuma kita bilang pakai ada makhluk, maka Tuhan ada. Kadang langsung tersentuh dengan kata itu, bisa jadi. Tapi rata-rata ateis nggak puas dengan pernyataan itu. Biasanya kalau orang ateis, triknya itu tanya dulu kenapa nggak percaya. Dari situ titik celahnya. Misalnya dia bilang kan, alasannya tuh ada alamnya ada sendiri kok. Nah, langsung kita pakai teori as-sudfah namanya. Teori sudfah itu teori kebetulan. Gimana ceritanya alam ini ada kebetulan? Kita jelasin mustahilnya gimana. Ketika itu udah terbantah nanti, apakah dia seharusnya kalau memang dia langsung nggak bisa bantah lagi, harusnya kan udah jelas kebenarannya kan? Nah, apakah dia tetap menerima Islam atau enggak tuh urusan dia. Maksudnya bukan urusan kita lagi. Itu udah urusan hidayah di situ. Jadi kita cuma bisa menjelaskan semampunya. Jadi penjelasan ke orang teis itu jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa dalam artian kalau misalnya dia nggak paham, kita jeda dulu. Jangan langsung kita paksa. Enggak, salah tuh. Makin nggak mau dia nanti. Kalau dia nggak paham, oke, besok kita jelasin lagi. Besok kita cari jawabannya. Jadi pelan-pelan. Nah, jadi cara meyakinkan orang ateis, pertama, cara meyakinkan secara mutlak nggak ada. Tapi prosesnya, strateginya itu bisa pelan-pelan dulu. Kita tanya dulu, dia nggak percaya gara-gara apa? Pokoknya misalnya nggak percaya aja lah. Saya nggak ada alasannya. Jadi nanti ateis ada dua, ada ateis positif, ada ateis aktif, ada ateis pasif. Kalau pasif dia nggak punya alasan, dia ateis, nggak ada urusan dia sama Tuhan. Mau ada Tuhan nggak ada Tuhan, dia tetap gaji segitu juga, nggak ada urusan. Yang susah nih aktif, yang aktif nih ajak-ajak orang. Ateis ajak orang. Ada pasif, ada aktif. Banyak ahli ateis itu banyak ahli pembagiannya nanti. Nah. Jadi cara meyakinkan strateginya salah satu tanya dulu dia kenapa nggak percaya. Kalau dia nggak mau jawab, ya udah berarti biar aja dulu. Itu pelan-pelan. Karena ada orang yang putus asa gitu. Dia merasa kayak ditinggalkan aja. Misalnya dia nggak percaya lagi kalau Allah ada gitu. Ya. Karena dia ada itu. Terus tapi dia tetap sholat, itu gimana?
Tapi dia tetap sholat. Dia tetap sholat tapi putus asa. Oke. Kayak nggak percaya Allah tuh ada. Tapi sholat, tapi tetap sholat. Karena udah biasa sholat. Jadi Bawa ada kebiasaan. ya, itu justru bagus tuh. Jarang-jarang Itu tuh. kemana perginya tuh? Oh lagi nih turun nggak ya? Berarti dia putus asa aja kan? Dia putus asa sampai dia kayak udah lah Allah tuh nggak ada. Ya. Kan. Tapi dia tetap sholat. Ya. Lama ya. Itulah alasan. Hah? Itulah. Jangan. Tuh. Enggak, tuh kawan. Itulah kenapa alasan iman itu mahal. Nah, pertanyaan kayak itulah tuh. Kenapa iman itu mahal? Itulah seperti pertanyaan tadi. Orang yang nggak beriman, seharusnya kalau orang yang nggak beriman, mau merasa seburuk apapun, putus asa kan berarti karena ada hal-hal yang misalnya dia putus harapan gara-gara tuh gagal biasanya kan. Habis itu dia putus asa. Putus asa itu kan artinya nggak ada harapan lagi, nggak mau berharap lagi. Mau sama Tuhan pun nggak berharap lagi. Nah, tapi masih sholat. Itulah kenapa dibilang sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi mau semungkar-mungkarnya kita, kalau masih sholat, itu setidaknya sholat itu sudah mengurangi kemungkaran kita. Semoga dari sholat itu nanti balik lagi harapannya. Kalau orang nggak ada iman, kalau udah putus harapan, nggak ada alasan lagi hidup, bunuh diri. Jadi yang buat orang putus asa kemudian nggak jadi bunuh diri, tinggal iman itu aja. Apalagi sholat, berarti imannya masih ada. Sebenarnya orang yang putus asa tapi sholat itu belum disebut putus asa sebenarnya. Sholat itu berarti masih berharap. Karena kenapa? Karena di duduk antara dua sujud kan ada doa apa tuh? Apa doa antara dua sujud yang enggak tuh? Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fani, itu harapan semua tuh. Nah, itulah fungsi sholat. Mau semungkar-mungkarnya kita, kalau masih sholat berarti itu masih berharap sama Tuhan. Makanya perlu kali sholat itu kita tahu arti maknanya. Sehari 5 kali cas. Yang susah tuh orang putus asa nggak sholat lagi. Maksudnya jaminan iman dia tuh nggak tahu lagi gimana nih. Baca Quran nggak mungkin lagi kayaknya. Sholat dah nggak lagi. Tinggal syahadat tuh yang tinggal. Syahadat pun hilang, misalnya bunuh diri udah selesai. Rugi. Nah, itu. Daripada putus asa lebih bahaya putus kabarin. Itu jokes sama bapak tuh. Oke, jadi ada doa yang diajarkan sangat indah dalam Al-Quran, surah At-Taubah juga, ayat terakhir. Gimana cara berharap berpasrah diri ke Allah, betul-betul cuma kepada Allah kita tawakal. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Coba dibuka aja Al-Baqarah, Taubah ayat terakhir, juz 11. Hasbiyallahu, hanya kepada Allah aku berpasrah. La ilaha illahu, la ilaha illa huwa, enggak ada Tuhan selainnya. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Engkau satu-satunya saya pasrah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Tuhan penguasa arasy, rabbul arsyil azim. Nah, ada lagi nanti, makanya kita setiap keluar rumah itu apa doanya? Bismillahi tawakkaltu langsung. Jadi segala hasil apapun yang kita kerjakan hari ini kita pasrahkan ke Allah. Kalau nggak ada pasrah nih, nggak diajarin dalam Islam, nggak enak kali. Harus bergantung dengan usaha kita semua, nggak sanggup. Jadi caranya itu bertawakal pada Allah. Satu lagi doa yang sangat bagus di surat Al-Qasas juz 20 ayat 26. Itu doa yang ada diajarkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Katanya sehari itu kalau bisa baca 300 kali. Itu doa untuk mempermudah rezeki, mempermudah pekerjaan, mempermudah jodoh semuanya. Doa 300 kali kalau bisa, kalau nggak sanggup apa juga sampai 300. Nah, itu doa untuk mempermudah apa tadi, jodoh, rezeki, pekerjaan semuanya. Jadi itu doa Nabi Musa ketika lagi galau-galaunya. Gimana doanya? Ya, Al-Qasas. Rabbi, positif pasti ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Ya Allah, saya sangat fakir, sangat butuh dengan kebaikan darimu. Habis Nabi Musa cerita ya, habis Nabi Musa doa itu langsung datang anaknya Nabi Syuaib. Bahwasanya dia dipanggil ke rumah untuk menikah dengan 2 anak Nabi Syuaib sekaligus. Pekerjaannya langsung ada. Ya, kalau syariat dulu boleh. Surah Al-Qasas. 2 sama saudara, sama saudari.
Ayat 26 kalau nggak salah. Betul ayat 26. Karena nggak capek satu tua. Paling cepat lah. Bukan 26. Saling membagi. Al-Qasas. Oke. Bukan. Pokoknya pertamanya itu bukan fatawalla, wasaqo lahuma. Berapa wasaqo lahuma? Oh sorry, 24. Sorry. Sesat. Fasaqo lahuma thumma tawalla an ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khair fakir. Ayat langsung dia dipanggil sama Nabi Syuaib. Anak-anak perempuan Nabi Syuaib datang melarikan diri itu ke Madian, mukul orang, bunuh orang. Oke, lanjut lillah. Kali pukul mati orang. Ya. Tapi nggak niat bunuh. Oke, lanjut. Kemudian wali kitabih, untuk ketulusan kedua itu untuk Al-Quran, untuk kitab Allah. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau kata Syekh Hisham Kamil itu kita mengamalkan setiap isinya. Tulus. Berarti di situ boleh juga menghafal. Menghafal dalam bahasa Arab apa? Penghafal Al-Quran bahasa Arabnya apa? Hafizul Quran. Hafadha yahfidhu artinya menjaga, bukan menghafal, menjaga. Jadi menjaga Al-Quran itu ada dalam diri dia. Nah, laisa min hufadzul Quran bi lisanihi bal bi bihalihi. Itu hadis apa tuh? Hadis palsu. Saya buat diri. Ada. Mengarang hadis. Nah, jadi bukanlah penghafal Al-Quran itu yang menghafal dengan lisannya, tapi dengan amalnya. Maknanya nggak sesat, betul. Tapi hadis tetap hadis palsu. Nggak pernah Nabi bilang tuh. Nah, oke. Jadi bagaimana bagaimana mengamalkan isi dari Al-Quran itu? Semua yang ada dalam Al-Quran kita berusaha untuk mengamalkannya. Salah satunya itu Ada dibahas. Ya, coba bahas ulang. Utang kita. Misalnya ada mau utang sama orang. Kita nih nggak tahu mau utang kayak mana caranya, nggak tahu sistemnya itu gimana, nggak tahu. Kita kembali ke Al-Quran. Di Al-Quran gimana kalau mau utang? Cepat saksi 2. Nah, pas kali ini ada bahas tadi. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran itu 1 halaman khusus bahas utang. Karena itu akad yang sakral, akad yang non tunai. Karena urusannya panjang nanti. Tapi kalau akad tunai nggak disuruh cetat, nggak dibahas panjang. Karena tunai langsung selesai. Nah, salah satunya tentang utang piutang. Jadi kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini kalau kita mau praktek dari Al-Quran. Kalau misalnya ada orang mau utang dengan takaran tertentu, maka faktubuh, tulis, catat. Mau itu kecil, mau itu besar, tulis. Jadi disuruh tulis. Itu hukumnya jadi wajib atau apa? Nggak wajib, sunnah. Sunnah muakkadah. Walaupun dia perintah, tapi dia sifatnya itu sunnah. Utang. Kemudian apa? Catat dulu. Jadi ketika ada orang mau utang, catat. Kemudian apa lagi? Didikte sama orang yang berutang. Lengkap di ayat itu, di ayat panjang tuh. Kemudian ketika udah dikte, kalau misalnya orang yang berutang itu cacat orangnya, nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong, misalnya panggil walinya, nggak boleh dia yang berurusan, saking detailnya. Udah panggil wali misalnya, panggil lagi saksi 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Itu Allah jelaskan detail. Boleh nggak 2 orang perempuan aja? Pak Di kok. Kenapa? Berarti kan nih 2 orang perempuan sama dengan 1 orang laki-laki, betul? Betul? Salah. Maksudnya dalam hal itu. Oh ya. Tapi bukan berarti di sini dayanin. Oh berarti perempuan nih untuk menyeterai laki-laki harus 2 orang baru 1. Gitu, ada yang bilang gitu. Siapa bilang? Nggak ada alasan. Ini perintah Allah aja, nggak tahu kenapa. Nanti ada syarat sahnya. Kemudian ada hukumnya nanti.
Hukum utang mubah. Mubah kenapa? Karena bantu orang di situ. Kemudian dia wajib. Kenapa wajib? Kalau misalnya orang yang berutang nih, kalau nggak utang mati dia. Harus beli makanan misalnya, atau beli atau nafkah untuk anak dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa makruh. Makruh kenapa? Nah, hal yang nggak berguna. Udah ada HP, mau beli HP lagi. Padahal HP itu udah perlu, udah cukup. Beli iPhone misalnya, ada nggak guna belum. Itu makruh. Hutang tuh hal yang nggak perlu. Ataupun ini banyak haters sih kalau saya bilang. Hutang untuk acara pernikahan. Makruh kalau nggak sanggup. Maksudnya buat acara besar-besaran di luar kesanggupan makruh hukumnya. Buat acara ambil kredit buat acara. Jadi buat acara dalam pernikahan buat semampunya. Satu kambing udah cukup. Udah. Wedding dream. Wedding dream nggak perlu. Kalau memang sanggup silakan kalau sanggup. Tolong ingatin tentang ini. Maksudnya jangan gara-gara mau buat acara buat malah ngutang. Nah, nanti udah selesai acara, udah pikir pening bayar utang. Mudarat, udah cerai. Kayak kasus yang di TNT itu kan, dia bunuh ya. Nah, lagi gitu, hal mudarat gitu. Kemudian utang bisa jadi haram kalau Depo. Kalau dia ada niat nggak mengembalikan. ya, niat nggak mau balikin, hilang, habis ngutang hilang. Goib. Ya, penipuan udah jelas, rish itu. Habis itu ada lagi ayat sebelumnya nanti wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah kalau ngutang. Jadi misalnya ada orang utang sama kita. Misalnya Siaman utang sama saya kan. Utang 1 juta. Kasih tenggang waktu sebulan. Boleh nggak ngutang itu dengan kita kasih kepastiannya nanti tunggu saya sukses dulu baru bayar. Boleh. Harus jelas tanggal berapa, tanggal 1, bulan, tahun, jelas. Nah, dah. Misalnya nanti udah sampai ke tengah waktunya, belum bisa bayar misalnya kan ada alasan cicilan dan lain sebagainya. Fanadhiratun ila maisarah, kasih tengah waktu lagi. Sampai dia bisa bayar ataupun nanti ini terakhirnya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau di kita sedekahkan lebih baik. Masalahnya yang hafal ayat ini orang-orang yang minta pinjaman. Bayar utang udah sampai tengah. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kita angkut barang rumahnya aja. Enggak boleh. Kalau itu udah kayak bank nanti. Itu jaminan. Jaminan utang. Jaminan utang boleh, tapi dari awal. Rampok namanya. Jangan. Boleh, harus masuk dalam akad. Makanya kalau berutang, ini yang hafal nih orang-orang yang kasih utang, jangan orang yang minta utang. Sedekah lebih baik. Jangan orang yang berutang hafal ayat tuh. Kalau orang yang berutang hafal ayat wattaqullah aja dah. Wattaqullah, takut sama Allah dah. Bayar. Ya. Kita ada masalah jarak kan diwajib. Apa ada bahas utang seru nih. Kewajiban seseorang. Misalnya Ditentuin. Ketika tentukan waktunya bagi dia itu wajib. Misalkan contoh kadang dia lama cukup untuk beli nasi, tapi besoknya nggak cukup. Sebelum dia habis uang itu atau setelah dia makan, jaraknya itu. Ya, makan itu kan primer kan. Nah, seharusnya dia tetap prioritasnya bayar utang, walaupun itu primer. Kenapa? Karena itu harta orang sama dia. Utang. Iya, ada. Minta utang orang wajib. Oh, menagih. Oh, nagih. Mau berutang, minta pinjam. Apa ada jarak? Maksudnya untuk seorang itu ketika dikatakan dia itu wajib. Oh, wajib. Maksudnya wajib utang ya. Kalau nggak makan tuh mati di situ. Sakit ataupun sakit. Sama juga. Kalau nggak makan sakit nih. Karena udah bergetar kakian, udah Nah, itu harus pinjam terus. Nah, pinjam. Semoga orang yang kasih pinjaman tuh sedekah nanti. Kesian mungkin ya. Maka sama kau. Gak boleh tuh, hukum umrahnya langsung. Gak boleh, utang tuh jadi wajib, harus prioritas di bawah umrah sunnah. Bayar utang wajib.
Pengusaha mana? Oh, Kan dia ada, duitnya ada, tapi dia juga ada utang. Dia pergi umroh. bisa dia pergi umrah. Dia pending dulu, tunggu umroh dulu. Enggak, utang harus. Karena kan umroh udah biasa dong kayak. Oh ya ya. Jadi pas ketika Kalau utangnya belum jatuh tenggat, pokoknya masih bisa. Kalau belum jatuh tenggat, kalau udah jatuh tenggat, habis itu mau umrah nih besoknya kan, harus wajib bayar utang dulu. Karena tuh di situ ada namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Yang wajib harus diprioritaskan di bawah sunnah. Umrah sunnah, umrah bayar utang wajib. Nah, gitu. Tunggu sebelum jatuh tempo, berarti kan dia masih berutang. Jatuhnya Masih belum berutang ya. Kalau memang dia umrah terus dia punya uang untuk balikin nggak apa. Ini dia udah pergi umrah tapi belum siap misalnya untuk bayar utang. umrah dikasih air. Pokoknya kumpulin uang untuk bayar utang dulu. Karena kalau utang dibawa sampai mati, nah, tahulah. Ketahan di langit arwahnya. Karena macam dia manusia sekarang. Ya. Oke, itu masalah hutang piutang. Jadi ada masalah hutang langsung merujuk ke Quran. Kemudian ada nanti etika lingkungan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan di dunia itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Harusnya kita jangan buat kerusakan dari ayat itu. Dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi ini sesuai prioritas ya, skala prioritas. Jadi Allah dulu, Al-Quran, besok Nabi. Nah, Nabi itu gimana? Simple lah, menaati setiap apa yang diperintahkan ataupun dilarang. Nah, karena nanti ada nggak orang yang syahadat, bahwasanya percaya sama Allah tapi nggak percaya sama Nabi? Ada. Itu kafir nggak kafir? Harus percaya sama Allah dan Rasul sekalian. Makanya 2 kalimat syahadat. Di situ kita harus komitmen taat sama meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian apalagi tulus ke Nabi, sholawat. Sholawat itu adalah amalan yang nggak mungkin ditolak. Kata Syekh Syam Kamil, kulul a'mal bainar rad wal qabul illa sholatan ala rasul fala yujad illa al qabul. Jadi setiap amal itu antara diterima sama ditolak, kecuali salawat kepada Nabi. Salawat sama Nabi, mau kita dosa mungkin manapun tetap diterima. Ini kan kita selawat sama Nabi. Pernah dengar ya? Katanya cuma aja kita selawat kalau kita nggak kenal sama Nabi itu. Maksudnya kita nggak tahu keluarganya, kita nggak tahu silsilah dia dari itunya. Katanya cuma aja sia-sia selawatnya, iyalah. Kalau sia-sia dari segi pahala enggak, pahala tetap dihitung. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Orang siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dah, secara pahala. Kalau maksudnya sia-sia itu, maksudnya kita selawat tapi nggak kenal. Jadi kita selawat tuh nggak ada motivasi ya, nggak terasa di sini. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Nabi. Udah selawat aja, cuma sekedar ucapin aja. Itu maksudnya sia-sia, bukan sia-sia ininya, bukan sia-sia pahalanya. Di Zawiyah selawat ya. Ustaz, dengan singgung dia juga ya. Oh ya, bagus. Nah, mencintai dan merindukannya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Maka harus kenal dulu. Baru cinta. Gimana kenal mau cinta? Caranya gimana? Baca sirah. Ntar lagi maulid nih tanggal 12. Udah masuk Rabiul Awal. Enggak, maksudnya 12. Kita masuk bulan maulid. Ya, masuk bulan maulid, betul. Ini bulan maulid saya pertama di Indonesia. Berusaha untuk meniru akhlaknya Nabi, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa sunnah-sunnah Nabi? Poligami? Ya. Banyak sunnah lain. Semarang. Masih ada tahajud. Salah satu sunnah Nabi itu setia dengan satu istri selama 25 tahun. Dengar tuh, 5 tahun aja. Karena udah meninggal, nggak mau setia lagi. Pengennya selamanya. Apalagi sunnah Nabi poligami itu? Banyak loh. Jadi apa lain? Tanya nih. Menikah. Menikah dengan satu. Dengan janda. Sunnah Nabi simple siwa. Kayak itulah siwa, sholat sunnah.
Belajar. Masjid pakai baju putih. Bang niat kali ya. Sunnah langsung poligami. Mancing. Nah, ini ngeri-ngeri sedap. Tulus untuk pemimpin. Ya, Yuk. sampai nada kemarinnya. Gimana dalil dalam Al-Quran tulus ke pemimpin? Kita boleh nggak kita taat ke Allah sama Rasul aja, pemimpin nggak? Ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Nah, sabar. Tenang. Sabar nih yang baik-baik dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin kalian yang mengurusi urusan kalian, pemimpin berarti. Jadi pemimpin itu nggak harus pemimpin tertinggi, nggak harus presiden, pemimpin di Mapesa, pemimpin di Pedir Museum, pemimpin di keluarga itu pemimpin juga. Nah, taati. Makanya tadi Kak Devi disuruh pulang sama Bangki itu harus taat tuh. Walaupun mau belajar. Hah? Bah, itu baliknya kalau orang mau ngaji itu suruh pulang. Tetap harus ikut suami. Belajar hukumnya apa? Wajib. Belajar kan? Ah, taat suami. Wajib. Dua-dua wajib. Gimana? Jadu. Plus kali plus minusnya. Disuruh pulang sama Bangki itu sih. Kalau orang mau ngaji suruh pulang. Boleh tuh kan? Mana ada suami? Suaminya boleh. Nah, kadang suaminya pengen istri ada urusan lain yang kita nggak tahu. Ada tidur itu. Merah. Tadi Kak Devi bilang tidur aja di kamar. Emang udah 9 hari kan. Antara salat tahajud 11 rakaat sama beli es krim tuh istri, mana lebih prioritas? Karena hukumnya wajib. Senang orangnya. Sama suami wajib. Iya, ada sama suami. Ini minta sunat. Emang itu suami nggak berat sama istri? Emangnya suami nggak berat? Emang Oh. Nah, jadi beli es krim tuh istri lebih penting daripada salat tahajud 11 rakaat. Karena salat tahajud 11 rakaat ini sengaja depan suami-suami ini. Karena salat tahajud 11 rakaat sunnah masih level lah, sunnah muakkad, belum sampai wajib. Kalau menyenangkan istri hukumnya wajib. Nafkah. Siapa yang minta es krim jam 2 malam 3 malam? Jam tahajud minta es krim. Tuh bilang komunikasi. Bilang kan Nurul lihat live. Nggak dengar. Nah, gimana contoh menaati pemimpin? Disebutkan salat jamaah di belakangnya. Ini masalah pemimpinnya pun tak salat jamaah enggak. Nah, salat jamaah. Jadi misalnya pemimpin misalnya anggota Mempesa diinstruksikan untuk salat jamaah, kita harus ikut. Kalau enggak kita enggak tulus, enggak nasihat tadi. Bang Mizwar ajak kita salat jamaah. Bang Mizwar langsung jadi imam, kita harus ikut imam. Enggak apa-apa. Pemimpin, tapi diutamakan imam tuh dipilih yang fasih ya, yang bagus tajwid dan sebagainya. Kalau zuhur aja Bang, enggak seorang. Kemudian misalnya Bang Mizwar ajak kita jihad. Mesraya wajib ikut. Jihad nggak harus perang. Itu jihad juga tuh menyelamatkan nisan dan sebagainya. Hah? Nah, itu jihad, berjuang. Itu nanti sandingkan dengan kita mau beraya, tapi di rumah istrinya pengen itu. Pengalaman diri. Bang, menyenangkan istri kan wajib. Ya, drama aja kata. Bang, istri itu memikirkan anaknya juga. Banyak dramanya. Saya nggak paham. Setiap hari lah. Itulah yang terjadi dengan Ustaz. Tinggalkan. Bang, ini udah ada
Habis itu apa lagi? Mendoakan keselamatan dan kemudahan dari pemimpin. Kita doakan semoga selalu selamat, selalu mudah urusannya dan sebagainya. Menunaikan zakat ataupun sedekah bisa juga. Misalnya pemimpin kita suruh kita bayar ini misalnya. Bayar pajak. Masalahnya pajaknya itu yang haram. Pajaknya. Ini kalau ini misalnya zakat, misalnya suruh bayar zakat. Ini masih konteks pemimpin dulu, khulafa nih, khulafa Rasyidin. Suruh bayar zakat, zakat mal berarti bayar. Ya. Membantu dan membantunya membantunya. Habis itu memperingatinya jika ada kesalahan. Jadi pemimpin kalau ada salah kita wajib ingatkan sebagai rakyat. Hilang kita Ustaz. Nah, itu salah pemimpinnya berarti ya. Kita memperingatkan, tapi dituduh kita makar kepada pemimpin. Ya. Nah, itu nggak bisa juga, memang salah dari pemimpinnya tuh. Pemimpin harus siap dia dikasih peringatan. Karena dia bukan maksum. Nah, jika ada kesalahan, mengingatkan untuk selalu ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Nah, kayak kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau saya salah bilang, kasih kritik. Beliau yang minta sendiri. Oke, itulah pemimpin harusnya. Boleh dikudeta. Kalau berani Cara mengajak masyarakat untuk menaatinya selama nih. Mengajak masyarakat untuk menaatinya selama tidak mengajak kepada maksiat. Kalau dia mengajak ke maksiat boleh buat kudeta. Makanya misalnya presiden atau menteri keuangan minta pajak, kita boleh nggak bayar? Nah, misalnya pemerintah minta pajak, kita boleh nggak bayar? Karena itu. Nah, kalau itu kan pajaknya untuk yang kebaikan. Oh gitu. Pajak kenapa haram? Kenapa pajak haram? Hah? Al-Quran nggak ada Al-Quran. Karena semua orang ditarik. Semua orang ditarik. Mau miskin, mau kaya ditarik semua. Malah yang kaya pejabat ini Malah mereka yang dapat. nggak bayar. Pajak boleh kalau tepat sasaran. Pajaknya sekarang. Apakah untuk pemimpin aja, begitu juga untuk kaum muslimin. Nah, ini baru nasihat nanti. Nasihat yang biasa kita pelajari itu nasihat yang ini. Kita menasihati sesama muslim. Mengajak kepada kebaikan tulus. Jadi kita bukan mengajak kebaikan supaya kita dianggap baik, kita dianggap tulus dan sebagainya, enggak. Memang betul-betul murni. Kemudian nanti apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyuruh kepada kebaikan dan melarang dia untuk melakukan kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian apa lagi? Menghormati yang lebih tua saja. Menghormati yang lebih tua. Jadi ada orang lebih tua dari kita hormati. Kemudian menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil dari kita. Kita sayangi. Jangan nanti bully aja. Bully kalian apa sayangi. Apalagi menghindari kebencian dan kedengkian. Yang iri-iri, yang suka-suka aja gibah. Habis itu apa lagi? Ini hadis Nabi juga. Peduli dengan orang lain sebagaimana ia peduli sama dirinya sendiri. Itu yang berat. Iya, itu yang berat. Ya, itu berat. Itu kata Nabi, nggak sempurna iman kalau dia belum peduli sama orang kayak dia peduli sama diri dia. Sifat egois. Nah, itulah tuh penghalangnya anaknya. Ataupun ketamakan. Jadi sifat paling mengerikan manusia itu salah satu tamak. Kalau nggak percaya nonton Squid Game. Squid Game season 1, season 2, season 3. Semuanya. Ataupun kalau yang suka anime bisa nonton Attack on Titan ataupun Death Note. Lagi promosi ya. Tentang ketamakan manusia, promosi. Nah. Jadi kalau ada kebiasaan salaf orang-orang dulu itu, kalau kasih nasihat diam-diam. Fisir. Jadi kalau kita menasihati orang, mau menegurnya diam-diam, jangan depan orang. Misalnya apa? Mau tegur Bang Mizwar apa misalnya? Jangan. Nah. Tapi rame. Nah, jadi menegur kesalahan orang tuh kebiasaan orang dulu, jangan di depan orang ramai, jangan di khutbah kita tegur orang. Lagi khutbah, lagi isi kata pengantar, kata sambutan kita tegur dia di situ. Nyindir di situ. Itu nggak termasuk nasihat yang tulus itu. Tapi kalau di khutbah misalnya ada jadi nyindir ya orang yang Ya. di luar warung kopi itu. Sindir-sindiran, sering sindir-sindiran kan?
Kalau sendiri nggak apa-apa, kalau sendiri itu Abah. Aduh, mulai Datang Abu udah siap. Ustaz. Udah siap. Udah saya intisari tadi. Bisa gitu ya, kayak gitu. Enggak ada intisari ini. Tanya lagi. Matain aja. Apa nanya? Ini Abah jangan tanya. Jadi nasihat itu adalah agama itu nasihat, itu sama kedudukannya kayak haji itu Arafah. Jadi Arafah itu bagian dari haji, nasihat itu bagian penting dalam agama, tiang agama. Habis itu apa lagi? Tadi yang urutannya tuh untuk Allah, untuk Al-Quran, Rasul, pemimpin umat muslim dan umat-umatnya itu prioritas, skala prioritas. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian yang metode pengajaran Nabi tadi. Jadi metodenya itu menyampaikan sesuatu dulu, klaim, habis itu nggak langsung dijelasin, ditunggu orang tanya dulu. Ketika orang udah tanya, nah baru kita jelasin. Itu lebih kena sama orang tuh. Kayak tadi itu. Nah, hidup diskusi. Ada pertanyaan? Tapi kadang kan ada orang yang ada walinya. Hah? Pakai wali. Kalau dia ada kurang boleh, kurang bisa cacat misalnya dan lain sebagainya. Ada orang yang dampingi, boleh juga nggak masalah. Yang penting nasihat jangan depan orang umum, merendahkan dia itu ya. Cepat ada siap terus. Masalah apa tadi? Hah? Gnostik sama ateis tadi. Oh, ateis tadi ya. Kalau orang agnostik kan orangnya masih galau masalah agama. Ya kayak Rocky Gerung, dia kan beragama agnostik, tapi dia dengar nasihat dari agama Islam. Ya praktekkan sendiri. Ya. Apakah itu termasuk dia tidak beragama ataupun dia itu memang diambil nasihatnya aja dari agama itu? Oh ya. Kalau orang seperti Rocky Gerung tuh nggak bisa kita hukumi dia itu agama apa, karena dia memang bilang sendiri agama dia privasi. Dan banyak orang-orang di barat tuh kayak itu. Agama tuh dianggap privasi. Kalau kita buka, kalau kita tanya-tanya tuh terhina kita. Kayak kita tanya merek dalaman dia misalnya, itu kan aib tuh. Tuh kayak kita tanya agama gitulah tuh ibaratnya. Misalnya kalau kita menasihati orang tua kita sendiri, itu boleh nggak? Maksudnya kan gimana ya, dia nasihati. Ya. Tapi kita bilang, tapi orang tua kita tuh nggak percaya dengan nasihat kita, maksudnya nggak mau terima. Itu gimana? Nasihati orang tua nggak mau dengar. Itu sama kayak nasihati orang ateis tadi. Itu udah hidayah tuh urusannya. Kita berusaha aja terus. Masalah dia dapat hidayah tuh atau enggak tuh bukan urusan kita. Kita berdosa Kak? Enggak berdosa. Justru makin kita nasihati makin bagus. Pahala justru. Kalau kita diam baru jadi masalah. Tapi kita pengen, maksudnya kayak saudara gitu kan, kita pengen nasihati. Tapi kita maksudnya udah tahu jawaban dia bakal gimana. Tapi kita nggak mau ngomong. Ketebak. Jangan. Kita harus ngomong terus. Kata hadis dalam hadis Nabi sebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Kalau ada melihat kemungkaran, maka orang tersebut yang melihat itu harus mengubah dengan tangannya. Pertama, dengan tangannya. Kalau fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak sama dengan tangannya nggak mungkin kita pukul misalnya kan. Fabilisani dengan lisan. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Diam aja. Nanti dalam hati aja kita menganggap tuh nggak betul. Tapi nggak berani misalnya. Bahwa adhaful iman. Iman selemah-lemahnya iman. Jadi itu masih termasuk yang bilisani tadi. Tapi kan ini kan saudara. Dia kan dari suami gitu kan. Tapi kan tak wajib juga kita sebagai nasihati dia. Kan dari suaminya aja yang nasihati. Suaminya punya kewajiban. Tapi kita sebagai umat muslim tetap wajib karena kita udah melihat kemungkarannya. Man ra'a minkum mungkaran secara umum tuh kata Nabi. Kita tetap ada hak untuk, misalnya punya kewajiban untuk memperingati. Kalau kita nggak peringati dosa kan? Adhaful iman bukan dosa. Selemah-lemahnya iman. Kita cuma dalam hati aja, kita itikat, ini betul. Udah gitu aja. Diam aja karena nggak berani mungkin. Boleh, bukan dosa. Masih selemah-lemah iman. Itu masih kalau kita bilang ya gitu. Masih. Kalau berusaha terus sudah nggak ada batas. Kecuali kalau nanti makin memudaratkan, misalnya mengancam nyawa, itu udah boleh. Tunggu dulu. Harus paham kondisi. Udah kan? Tanya terus. Tanya. Ya, Abah ada nunggu tuh.
Aku nggak nunggu. Nanyain. Tutup aja lu ya. Nah, tutup. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi curhat. Hilang ya. Udah.